Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Agusman SPD MPD dalam pembelajaran daring, khususnya mata pelajaran IPA. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dengan mengikuti protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan sesering mungkin, dan pakai masker. Dan saya berharap kalian tetap bersemangat walaupun kalian hanya belajar di rumah, tentunya didampingi oleh orang tua tercinta. Di video kali ini kita akan membahas yang pertama adalah istilah-istilah di dalam persilangan, yang kedua menentukan gamet dalam sebuah parental, dan yang ketiga adalah menyelesaikan persilangan. Dan kembali saya mengingatkan, tonton video ini sampai selesai agar kalian tidak gagal paham. Sebelum kita memahami persilangan monohibrid, ada baiknya terlebih dahulu kita memahami beberapa istilah yang berkaitan dengan persilangan baik monohibrid maupun dihibrid. Yang pertama adalah gen dan alel. Pada video sebelumnya kita sudah memahami bahwa gen itu merupakan unit terkecil yang menentukan sifat dan karakter pada makhluk hidup. Sedangkan alel merupakan salah satu pasangan gen yang terletak dalam lokus yang sama, fenotip dan genotip. Misalnya, B besar, H besar, H kecil, itu biasanya digunakan di dalam persilangan satu sifat beda. Sedangkan B besar, B kecil, K besar, K kecil itu merupakan dua sifat beda. T besar, T kecil, H besar, H kecil, R besar, R kecil, itu merupakan persilangan dengan tiga sifat beda. Yang ketiga, homozigot dan heterozigot. Homozigot merupakan susunan gen yang memiliki pasangan alel yang sama. Misalnya T besar, B besar, B besar, H kecil, H kecil untuk satu sifat beda. B besar, K besar, K besar, B kecil, K kecil untuk dua sifat beda. Sedangkan heterozigot merupakan susunan gen yang memiliki pasangan alel yang berbeda. Misalnya T besar, T kecil, B besar, B kecil, H besar, H kecil untuk satu sifat beda. B besar, B kecil, K besar, K kecil untuk dua sifat beda. Berikutnya, dominan, intermediat, dan resesif. Dominan merupakan sifat yang menutupi sifat lain yang sealel. Contohnya, persilangan bunga warna merah dan bunga warna putih akan menghasilkan bunga warna merah. Intermediat merupakan sifat hasil perpaduan antara sifat kedua induknya. Contoh, persilangan antara bunga berwarna merah dan bunga berwarna putih akan menghasilkan bunga warna merah muda. Selanjutnya, resesif. Sifat yang tertutupi oleh sifat alel yang dominan. Sifat resesif ini akan muncul jika dalam keadaan homozigotik. Contoh, jika hasil persilangannya M besar, M kecil, maka dia akan berwarna merah. Nah,
Jika hasil persilangannya M kecil baru berwarna putih. Hibrid merupakan persilangan dua individu yang memiliki beda sifat. Ada beberapa jenis hibrida ini, yaitu monohibrid, persilangan dengan satu sifat beda. Dihibrid, persilangan dengan dua sifat beda. Sedangkan trihibrid merupakan tiga sifat beda. Yang tak kalah penting adalah parental. Parental biasa dilambangkan dengan P atau induk atau orang tua. Gamet merupakan sel kelamin yang bersifat haploid dan filial itu merupakan keturunan. Jadi, untuk menyelesaikan sebuah persilangan, yang pertama kita tentukan adalah parentalnya, kemudian yang kedua gametnya, lalu barulah kita bisa menentukan keturunannya. Di antara ketiga ini yang perlu kita pahami adalah gametnya, karena gamet akan menentukan filial. Jika gametnya salah, maka pasti filialnya juga pasti salah. Selanjutnya nanti kita akan bahas tentang menentukan gamet pada suatu parental. Langsung saja contoh, misalkan A besar, B besar, maka gametnya adalah ini. A besar memiliki gamet A saja, kemudian B besar juga memiliki B saja, sehingga gametnya tinggal kita gabung menjadi A besar, B besar. Terus yang kedua, A besar, A kecil, B besar, itu memiliki gamet. Misalnya ini kan A besar, berarti A besar, A kecil ini memiliki gamet A dan A kecil. Dan ini memiliki gamet B besar saja. Jadi tinggal kita gabung, itu menghasilkan A besar, B besar. Dan yang kedua, A kecil, B besar. Untuk mengetahui jumlah gamet, kita gunakan rumus 2 pangkat N, di mana N adalah heterozigot. Nah, mari kita lihat, mari kita aplikasikan rumus ini pada contoh kedua, contoh yang ini, yaitu A besar, B besar, A besar, A kecil, dan B besar. Yang pertama kita gunakan dulu ini, kita aplikasikan rumus ini ya. Jadi A besar, B besar. Ingat ya, rumusnya 2 pangkat N, di mana N adalah heterozigot. Pada kasus A besar, B besar, itu semuanya homozigot. Tidak ada, ingat, tidak ada yang heterozigot. Artinya tidak, berarti 0. Berarti 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Selanjutnya contoh yang kedua. Ini contoh yang kedua. A besar, A kecil, B besar, B kecil. Nah, mari kita lihat. Pada genotip ini,
ada satu yang heterozigot, ya, satu ya, yaitu yang ini, A besar A kecil. Makanya kalau kita aplikasikan rumus ini menjadi 2 pangkat 1 sama dengan 2. Berarti A besar A kecil, B besar B kecil memiliki gamet sebanyak 2. Terbukti ini 2. Nah, bagaimana kalau gen seperti ini? Nah, kalau kita aplikasikan rumus tadi, maka gen ini memiliki 2 yang heterozigot, berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, mari kita buktikan. Yang pertama, A besar memiliki gamet A besar. Kalau ini B besar B kecil, kalau ini C kecil, kalau ini D besar D kecil, kalau ini E besar. Nah, berdasarkan dari situ, maka cara menyelesaikannya seperti ini. A besar itu memiliki B besar B kecil. Ini C-nya langsung saja ditulis C besar, di sini juga C besar. Terus ini di begini lagi, D besar D kecil. Begitu pun yang di bawah, D besar D kecil. Tulis langsung E besar E besar E besar dan E besar. Maka hasilnya adalah A besar B besar, ini ya, C besar D besar dan E besar. Yang kedua, A besar B besar B besar, C besar B kecil E besar. Yang ketiga, A besar B kecil C besar D besar dan E besar. Yang keempat adalah A besar B kecil C besar D kecil dan E besar. Nah, inilah gametnya. Jadi 1, 2, 3, dan 4. Nah, maka dapat dikatakan bahwa rumus ini terbukti. Kita langsung saja ke contoh ya. Misalkan parentalnya seperti ini. A besar disilangkan dengan A kecil. Maka yang pertama kita tentukan adalah gametnya adalah A besar dan ini adalah A kecil. Maka F1 nya adalah kita tinggal gabungkan ini, berarti F1 nya adalah A besar A kecil. Contoh yang kedua, misalnya adalah parentalnya, gametnya adalah ini K besar dengan K kecil, dan ini adalah K besar saja. Maka F1 nya adalah pertama ini adalah K besar dan K besar ini ya, K besar K kecil.
Terus bagaimana misalnya kalau kita bercontoh A besar A kecil disilangkan dengan A ke besar A kecil. Ini misalnya, berarti yang kita tentukan adalah gametnya dulu. Nah, ini adalah A besar dan A kecil, sedangkan ini sama A besar A kecil. Nah, maka F1 nya tinggal A besar A kecil dan A kecil digabung dengan A besar A kecil, maka F1 nya adalah A besar A besar A besar A kecil, A besar A kecil, dan A kecil A kecil. Nah, seperti itulah model dari persilangan monohibrid. Sebenarnya ada 3 cara untuk menyelesaikan persilangan monohibrid ini. Cara pertama ini biasa saya sebut dengan cara biasa. Ya. Jadi misalnya kalau saya ambil contoh tadi, A besar A kecil disilangkan dengan A besar A kecil. Cara yang pertama ini sebenarnya kita tidak perlu menentukan gametnya, karena kita bisa langsung menentukan F1 nya. Jadi F1 nya itu kita dapat tentukan dengan cara seperti ini. Yang pertama, ini dengan ini kita hubungkan menjadi A besar A besar. Kemudian yang kedua adalah ini dengan ini, berarti A besar A kecil. Selanjutnya kita hubungkan ini dengan ini, maka hasilnya A besar A kecil. Dan yang terakhir, A kecil ini kita hubungkan dengan A kecil juga menjadi A kecil A kecil. Jadi tetap menghasilkan yang pertama adalah A besar A besar, A besar A kecil, A besar A kecil, dan A kecil A kecil. Yang kedua, ini biasa saya sebut dengan menggunakan akar pohon, biasa sebut ya, akar pohon. Dengan pada cara yang kedua ini kita harus menentukan gametnya dulu. Jadi gametnya adalah A besar A kecil, di sini juga A besar A kecil. Baru kita tentukan F1 nya adalah yang pertama ini dengan ini, berarti A besar dengan A besar A kecil. Terus yang kedua ini dengan ini, berarti hasilnya adalah A besar dan A kecil. Cara ketiga ini biasa saya sebut dengan papan catur.
dengan menggunakan contoh yang sama, misalnya A besar A disilangkan dengan A besar A kecil. Sama dengan cara yang kedua, kita tentukan dulu gametnya ini dan ini, A besar ini dan A kecil. Begitupun ini A besar A kecil. Nah, baru kita buatkan tabel. Nah, jadi kita buatkan tabel seperti ini. Yang sebelah sini kita tulis A dan A besar dan A kecil. Yang ini kita masukkan ke sini ya, A besar dan A kecil. Nah, tinggal kita menggabungkannya. A besar ini, A besar A kecil, A besar A kecil, dan A kecil A kecil. Nah, seperti itu. Cara yang ketiga ini merupakan cara yang paling banyak digunakan untuk menyelesaikan sebuah persilangan. Cara yang pertama dengan cara yang kedua tadi jarang digunakan pada persilangan di hibrid dan trihibrid dan seterusnya. Tetapi untuk persilangan monohibrid, cara yang pertama dan kedua bisa digunakan. Mari kita bahas soal tersebut. M kecil, gametnya adalah ini M dan ini M kecil, maka F1 nya adalah M besar M kecil. Pada soal dikatakan jika F1 disilangkan sesamanya, disilangkan sesamanya berarti F1 disilangkan dengan F1, berarti M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil, dimana kita ketahui bahwa M besar ini membawa sifat merah dan M kecil membawa sifat. Kita selesaikan dulu persilangannya. Kita gunakan cara biasa saja. P nya adalah ini, berarti gametnya adalah M besar dan M kecil. Begitupun di ini M besar M kecil. Maka F1 nya adalah, kita gunakan cara biasa saja, berarti M kedua M kecil. Jadi inilah hasil persilangannya, atau ini merupakan F2 atau keturunan kedua. Nah, sekarang mari kita tentukan fenotipnya. Fenotipnya ini M besar merah. M besar M kecil berarti ini kan bersifat dominan, berarti M besar M kecil juga merah. Begitupun yang kedua merah. Dan M kecil nanti sifat putih itu muncul ketika M kecil bertemu dengan M kecil putih. Dari hasil persilangan ini kita bisa menjawab ke 4 pertanyaan, yaitu mulai dari A, B, C, dan D. Berikut jawabannya. Pertanyaan bagian A,
bagaimana perbandingan genotipnya. Ingat ya, genotip itu merupakan sifat yang tidak tampak dan biasanya dilambangkan dengan huruf. Berarti genotipnya itu adalah M besar berbanding M besar M kecil berbanding M kecil. Mari kita hitung. M besar berapa jumlahnya? 1 kan? Berarti 1. M besar M kecil berapa jumlahnya? 2, berarti 2. Dan M kecil pastinya 1. Berarti perbandingan genotip. Jadi perbandingan genotip dari persilangan di atas adalah M besar berbanding M besar M kecil berbanding M kecil itu sama dengan 1:2:1. Ini jawabannya. Oke. Bagian B, perbandingan fenotipnya. Bagaimana perbandingan fenotipnya? Tentu kita tahu bahwa fenotip itu merupakan sifat yang tampak dan bisa diamati. Perbandingan fenotipnya adalah, berarti yang dihasilkan cuma merah dan putih. Berarti merah berbanding putih. Berapa merahnya? 3 kan? Berarti 3 berbanding 1. Oke, mari kita jawab. Bagian C adalah persentase bunga berwarna merah berapa? Nah, karena bunga berwarna merah sama dengan 3, maka tulis 3 dulu. Terus jumlah keseluruhannya berapa? Berarti 3 tambah 1 sama dengan 4. Karena persentasenya yang diminta, maka kali 100 itu sama dengan 75%. Oke, mari kita bahas yang bagian D, yaitu jika terdapat 240 tanaman, berapakah warna merah? Nah, kembali kita mengacu pada perbandingan antara merah dan putihnya. Kita ketahui bahwa perbandingan antara merah dan putih adalah 3:1. Dengan cara yang sama pada bagian C, mari kita bahas berapa merah dan berapa putih. Tentunya mengikuti langkah-langkah seperti pada bagian C tadi, yaitu mencari persentase. Dengan cara yang sama tadi seperti di atas, misalnya merah, kita cari merahnya, maka kita tulis dulu pertama 3, kemudian 3 per 3 tambah 1 sama dengan 4, kemudian dikali dengan 240, kemudian dikali dengan 3/4 dikali dengan jumlah yang 240, berarti 240 itu sama dengan, ini mati, ini jadi tinggal 60 ya, sama dengan 3 kali 60 berarti 180. Jadi 180 tanaman untuk yang merah. Dengan cara yang sama untuk putih 1/4 dikali dengan 240. Ini mati, ini tinggal 60, berarti sama dengan 60 tanaman. Maka perbandingannya itu merah berbanding putih sama dengan 180 berbanding 60. Nah, dari sini kita bisa tahu jawabannya bahwa warna merah berjumlah 180 tanaman.
Oke, saya rasa sudah jelas. Oke, kita bahas soal yang kedua. Kalau soal yang kedua ini merupakan sifat intermediate. Jadi intermediate itu merupakan perpaduan antara dua sifat, yaitu kalau dalam contoh ini adalah sifat merah dan sifat putih. Di mana hasil perpaduan keduanya itu menghasilkan merah muda. Kita langsung saja bahas soalnya ya. Induknya M besar disilankan dengan M kecil artinya bunga berwarna merah disilankan dengan bunga berwarna putih. Nah, nanti kita tentukan tanduknya dulu. Ini M dan ini M kecil, sehingga F satunya merupakan M besar M kecil, tapi ini merupakan merah muda. Inilah yang membuktikan bahwa persilangan ini bersifat intermediate ya. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, parentalnya M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Gametnya ini adalah M besar dan M kecil, begitupun ini M besar M kecil. Maka F1 nya dengan cara yang sama tadi, maka dihasilkan F2 nya ya, maka di F2 nya menghasilkan M besar M besar M besar M kecil, M besar M kecil, dan M kecil M kecil. Ini tentu adalah merah. Ini adalah merah muda. Merah muda ini juga sama, merah muda juga. Dan ini adalah putih. Nah, mari kita jawab satu persatu dari A sampai D. Bagian A, perbandingan genotipnya ya. Jadi perbandingan genotipnya itu sama tadi ya, M besar berbanding M besar M kecil berbanding M kecil M kecil. M besar berbanding dengan M besar M kecil berbanding dengan M kecil itu sama dengan 1 berbanding 2 banding 1. Pada bagian B, perbandingan fenotipnya adalah merah berbanding merah muda berbanding putih. Jadi perbandingan fenotipnya merah berbanding merah muda berbanding putih adalah 1 berbanding 2 banding 1. Pada bagian C, pertanyaannya adalah berapa persen merah muda. Nah, sama tadi, berarti tulis dulu merah muda itu berapa. Merah muda kan 2. Terus berapa jumlah keseluruhan? 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 4. Dikali, karena yang dimintalah persennya, berarti dikali 100 itu sama dengan 50%. Pertanyaan bagian D,
jika terdapat 240 tanaman, tetap mengacu pada perbandingan ya, merah berbanding merah muda berbanding putih, itu sama dengan 1:2:1. Nah, pertanyaannya, berapa merah muda? Jadi sebaiknya kita harus bersatu saja ya. Jadi merah dulu. Merah, tulis berapa merahnya, perbandingannya 1. Berapa jumlah merah? 1. Berapa jumlah keseluruhan? 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 4, berarti dibagi 4. Berapa jumlah tanaman keseluruhannya? Adalah 240. Maka sama dengan ini mati tinggal 6. Berarti 60, berarti ada 60 tanaman. Terus warna merah muda, jadi merah muda berapa? Tulis kembali 2/4 dikali keseluruhannya tanaman 240, ini dibagi ini bagi 4 berarti 60, berarti 120. Nah, begitupun kalau warna putih, berarti 1/4 dikali 240, itu menghasilkan 60. Berarti merah berbanding merah muda 60 berbanding 60. Jadi jumlah, jika tanaman 240 tanaman, maka jumlah merah adalah 60, merah muda 120, dan putih adalah 60. Maka jawabannya adalah 120. Jadi jawabannya adalah 120. Oke, demikianlah penjelasan tentang materi monohibrid, dan sampai jumpa pada materi berikutnya yaitu di hibrid. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.